Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, seluruh pecinta Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Seperti biasa di pagi hari ini ya, cukup segar karena barusan kita mandiin semuanya tanaman-tanaman yang ada di sini. Di hari Rabu 17 Januari 2024 ini seperti biasa saya hadir kembali dengan ditemani beberapa tanaman yang ada di sini. Dan di depan kita ini ada pohon jambu kristal ya. Ini sudah mulai berbuah. Mungkin kita nanti deh review karena ini kan perjalanannya atau prosesnya panjang. Berbuahnya ini saya beli sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu baru berbuah ya. Dan itu pun juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah buahnya seperti yang dijual-jual atau tidak, saya tidak tahu. Tapi jelas sih ini ya, ini salah satu tanaman buah kita, sama satu lagi si jeruk ya. Cuma tidak dengan itu ditemani, saya panggilkan saja dari tanaman jenis lidah-lidahan. Cuma yang ini lebih mini, kita panggil saja si lidah mertua ya, Sansevieria mini lah ya. Ini Sansevieranya unik ya, saya pelihara udah lama sih, dan ini sangat mudah sekali untuk dipelihara teman-teman semuanya. Ini ceritanya ada bunga kamboja bercampur dengan bunga kamboja nih. Nah, lidah mertua atau Sansevieria mini ini termasuk tanaman yang paling mudah dikembangbiakan karena memang karena ini jenisnya Sansevieria seperti biasa kita tanam di tanah biasa, terus dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi seperti biasa ini, kalau yang kemarin Sansevierianya yang warna kuning itu listnya kuningnya, kalau ini lebih ke coraknya itu lebih ke hijau-hijauan tua ya, diselingi dengan beberapa hijau muda, jadi mirip-mirip apa ya, lebih gelap lah deh ya gitu. Dan sini ada bunga kambojanya ya, saya selipkan di sini biar cantik gitu kan, gitu sih. Iya, jadi hari ini di hari Rabu 17 Januari 2024 ini kemarin ngebahas masalah rezeki ya, gitu. Rezeki kemarin ada yang oknum dari orang yang menebar paku di jalanan ya, saya udah berpesan kalau dia melihat video ini ya mudah-mudahan dia tersadar jangan pernah melakukan itu, karena sejatinya itu sangat tidak disarankan dan berbahaya bagi pengguna yang lainnya ya. Jadi please semuanya kalau cari rezeki yang halalan thayyibah ya, halal dan baik, karena halal saja tidak cukup, tapi dengan juga yang baik-baik seperti itu. Baik, hari ini ya, hari Rabu lagi untuk pekerjaan sih seperti so far so good. Artinya sudah mulai landai dibanding dari Senin, Selasa kemarin. Di hari Rabu ini biasanya sudah mulai rada kendor. Kamis apalagi dan Jumat biasanya lebih santai seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat sih pergerakan dinamika grafik stressingnya itu seperti itu. Senin tinggi banget, Selasa tinggi, Rabu ya sudah mulai turun, Kamis sudah landai, dan Jumat landai. Atau mungkin kebalik, Bapak Ibu mungkin kebalikan, Senin slow, Jumatnya malah tinggi. Kita nggak tahu ya jenis pekerjaan apakah. Mungkin Bapak Ibu bisa ditulis kolom komentar terkait jenis pekerjaan yang justru hari weekend tuh malah masuk dan harus masuk gitu loh ya. Mungkin ada ya beberapa teman yang terutama mungkin teman-teman yang bekerja di bidang sektor pariwisata ya, atau wahana hiburan, karena kan justru mereka melayani di hari Sabtu dan Minggu tuh paling banyak gitu ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat biasanya lebih sepi gitu. Jadi ya itulah jenis-jenis pekerjaan yang mengharuskan kita masuk pada jam-jam orang-orang pada liburan, mereka masuk itu karena kan sektor pariwisata atau hiburan seperti itu ya. Jadi mereka menghibur orang-orang yang sudah stres di Senin sampai Jumat, sementara dia juga
sebenarnya butuh liburan. Mungkin mereka butuh liburannya itu Senin sampai Jumat itu slow gitu kan. Itu Sabtu Minggunya malah dia stressing karena pengunjung banyak ya kan, terus ada ya trafficnya juga meningkat gitu kan, pelayanan juga harus ditingkatkan dan seterusnya gitu ya. Jadi itulah beberapa sektor bidang pekerjaan yang berkebalikan dengan stressingnya kita pada umumnya karyawan kan gitu. Kalau karyawan biasa kan kalau karyawan biasa kan normalnya seperti itu ya. Jadi siklusnya ketika kita stres ya dalam menghadapi pekerjaan, Sabtu dan Minggu itu sebagai pengobat dari stressing itu kan, menenangkan, merelaksasi seperti itu kan ya, menenangkan. Ada si band, ya Allah. BAB dia. Oke, jadi untuk yang karyawan kan menenangkannya ya hari Sabtu Minggu dengan cara apa ya, itu tadi kita berkebun lah, kita mancing lah, kita macam-macam lah ya pokoknya ya. Jadi Bapak Ibu biar nggak terlalu stressing kan menghadapi kehidupan ini, kita harus pandai-pandai mencari kesibukan ya kan. Karena kalau kita terlalu dipikirkan stres itu ya malah makin jadi sakit gitu kan. Karena penelitian membuktikan bahwa penyakit itu dari psikis, ada pikiran itu menyumbang terbesar dan mempengaruhi dari sisi kesehatan ya. Misalkan kita sakit mah ya, katanya kalau sakit mah itu biasanya dari pikiran juga ngaruh gitu kan. Kalau lagi stres, kalau lagi mungkin pekerjaan yang banyak, atau mungkin kita mikirin cicilan lah, mikirin bayar sekolah, bayar kontrakan, mungkin belum beli beras ya kan, anak sakit misalkan, terus kontrakan belum bayar, itu macam-macam lah. Jadi ya itulah dinamika kehidupan seperti itu, dan memang harus kita jalani kan gitu. Yang penting kita tetap sabar, kita tetap istiqomah ya, berusaha. Insya Allah sih ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sedang menghadapi hal-hal sulit, Anda tidak sendirian. Jadi ada banyak miliaran orang di luar sana juga yang mungkin lebih sulit lagi daripada kita. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan atau miliki sekarang gitu ya. Karena boleh jadi orang lain itu tidak memiliki. Mungkin kita punya misalkan kita punya rumah ya kan, mungkin teman-teman pada masih lagi cari rumah, lagi pusing, lagi galau. Atau mungkin kita memiliki anak ya, mungkin dari teman-teman yang lain sedang gundah karena belum dikasih amanah dari Allah berupa momongan. Atau mungkin juga kita punya sepeda motor misalkan ya, mungkin yang lain sedang bagaimana caranya mencicil motor dan beli motor seperti itu. Atau mungkin juga ya segala sesuatu yang kita miliki itu kadang kalau kita melihatnya ke atas ya, itu nggak akan habis-habisnya. Tapi kalau kita melihatnya ke bawah ya, untuk harta nih ya, harta insya Allah itu jadi rasa syukur tuh lebih banyak gitu, lebih besar ke diri kita ya gitu kan. Karena boleh jadi mungkin apa yang kita miliki sekarang tuh itu yang ingin dimiliki oleh orang lain gitu loh ya kan. Kita tidak sadar bahwa kita sudah memiliki yang sekarang itu ya, itu tuh sebenarnya impiannya orang lain gitu loh kan gitu. Jadi keep bersyukur, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya syukur itu akan menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara begitu kita tidak akan kufur nikmat gitu kan. Kita selalu bersyukur tentang apa yang kita miliki. Waduh Pak, saya kan ini ya nggak punya apa-apa. Tapi ya look yourself gitu kan. Lihat dirimu. Anda punya apa? Oh, dikasih mata, sepasang tangan, sepasang kaki. Itu bukannya aset berharga itu. Artinya itu sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak punya harta, tidak punya rumah, itu tidak punya justru yourself itu adalah aset berharga. Dengan yourself itu ya, aset dirimu itu, Anda bisa bekerja, Anda bisa mencari nafkah ya kan. Karena kan
mohon maaf, orang yang disabilitas saja bisa berusaha, ya kan, apalagi kita yang bisa masih seger buger, masih sehat, masih dikasih Allah lengkap semuanya, ya sudah tinggal berusaha kan gitu. Jadi ketika kita bilang saya nggak punya apa-apa, bohong. Apa yang kamu miliki sekarang itu sepasang mata, sepasang kaki, tangan, dan semua anggota tubuhmu itu yang diberikan oleh Allah itu sebuah aset. Itu kalau dikonversikan ke dalam rupiah berapa triliun itu, Anda bisa nggak itu? Nggak bisa kan. Jadi syukur itu memang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebegitu kompleksnya organ tubuh manusia itu Allah berikan secara free, gratis, tis, nggak ada yang bilang nggak ada pajak tuh, nggak ada apa, nggak ada gitu kan, gitu. Jadi kurang apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita kalau nggak bersyukur salah besar. Kenapa ya Allah, kita dikasih banyak kok gitu. Ya gini aja deh, kalau orang ngasih kita terima kasih nggak, terima kasih, terus selalu terkenang kan, selalu terkenang, apalagi Allah, ya kan? Kalau misalnya kita tidak bersyukur kepada Allah, itu kelewatan, padahal Allah udah berikan semuanya apa yang engkau butuhkan, kata Allah kan. Tapi ya Allah sih nggak baper, slow aja, kecuali manusia ya. Kalau manusia kan baperan, ngasih ya kan, nggak bilang terima kasih nanti baper. Kalau Allah kan enggak, ngasih ya ngasih aja gitu kan. Mau hambanya mau sholat mau enggak, silakan aja, itu nggak ada ruginya bagi Allah gitu kan. Justru sholatmu itu untuk dirimu pahala gitu loh. Nah, seandainya satu dunia tidak ada yang sholat, Allah nggak ada masalah gitu kan. Paling ya mungkin ya kiamat selesai gitu kan. Tapi Allah nggak ada ruginya gitu kan, nggak ada. Justru kita yang rugi, karena dia setelah kematian ada kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, hal yang pertama kita lakukan di dunia ini adalah bersyukur, karena dengan syukur itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitupun dengan rasa care, peduli kepada sesama, itu wujud dari mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan. Dengan begitu antara yang mampu dan yang tidak mampu bisa saling melengkapi, begitu sih ya. Jadi makanya di dalam Islam itu ada sedekah, ada infak segala macam, itu kan sebenarnya sarana untuk memberikan bantuan ya secara finansial atau secara aset, agar si yang penerima manfaat itu bisa memberdayakan gitu kan, bisa saling membantu gitu kan, seperti itu. Oke, jadi hari ini sih ngobrolnya sama Sansevieria Mini ini cukup sekian kali ya. Jadi di hari Rabu 17 Januari 2024 ini ya, sama Fit Kamboja ya, jadi lebih cantik lagi nih, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin sedang bekerja, berangkat, alhamdulillah ya kan, alhamdulillah syukuri ya, walaupun kerjanya pusing ya kan, pusing, dimarahin bos lah, sama teman kantor nggak akur lah, ya sudahlah syukuri, karena di luar sana banyak yang mencari pekerjaan susah, sulit ya kan. Syukuri dan nikmati apa yang sudah kita dapatkan selama ini, karena boleh jadi apa yang kita dapatkan itu belum tentu didapatkan oleh orang lain. Jadi intinya kadang kita merasa oh gini doang ya, tapi bagi mereka yang belum dapat, oh saya ingin itu tuh gitu kan, saya ingin seperti mereka gitu kan, kata mereka yang belum punya seperti kita gitu. Jadi itulah hakikatnya manusia, bahwasanya kita di dunia ini kadang lupa akan sifat syukur itu kepada Allah ya. Makanya mudah-mudahan dengan melihat video ini kita sama-sama yuk bersyukur pada Allah, berbuat baik kepada sesama ya kan, jangan saling ejek dan jangan saling berantem nih gara-gara politik ya. Udahlah itu kan, politik mah sudahlah, itu politik nggak ada yang abadi lah ya. Udah beda pilihan kita masalah, yang penting jangan beda keyakinan. Maksudnya kalau agama Islam ya sama, Tuhannya Allah ya kan,
Nabi Muhammad. Jangan beda itu aja lah. Kalau beda itu ya bukan Islam dan itu akan menjadi perpecahan. Kalau beda politik, beda pilihan silahkan, itu demokrasi. Indonesia demokrasi kok, ya dilindungi kok, silahkan aja. Yang penting kitanya rukun, nggak boleh berantem gitu. Ya wis, oke ya, itu saja mungkin di hari Rabu ini. Terima kasih buat semuanya. Hati-hati di jalan jika yang ingin bekerja dan di jalan mungkin, atau mungkin sedang leleh di malam hari dilihatnya, silakan berleleh sambil tiduran. Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Sansevera Mimi. Assalamualaikum.